Hai semua, selamat datang di Rosnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Lagi janganlah berharap ayat Alkitab seperti yang abang mau, karena kita punya budaya yang berbeda. Ya, Alkitab sangat jelas mencatat tentang ketuhanan Yesus. Ya, Yohanes telah memperkenalkan keilahian Yesus. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, itu keilahian Yesus sebagai firman-Nya Allah, sebagai logosnya Bapa. Itu, yang dimana logos itu adalah Allah juga. Keilahian Yesus tercatat dalam ayat ketiga sebagai pencipta. Itu jangan dipungkiri, Bang. Ya, ini budaya Allah untuk menjelaskan keilahiannya. Tidak perlu Yesus ngomong langsung. Karena Yohanes pun adalah firman Allah yang dari Allah. Seperti itu. Nah, ada lagi, ya, masih lagi kronologinya jelas dalam Yohanes pasal 6 ayat 38. Di situ dikatakan Yesus itu sebagai utusan tapi turun dari sorga. Nah, ini konteks keilahiannya, karena memang kami percaya ya bahwa Yesus keilahian ya turun dari sorga yang diutus oleh Bapa. Makanya ayat ke-14 dalam Yohanes pasal 1 dikatakan firman menjadi manusia. Itu Yohanes pasal 8 ayat 42, di situ dikatakan Yesus keluar dari Allah. Dan ini semua merujuk kepada keilahian Yesus yang kekal sebagai firman Allah. Jadi Yohanes telah memperkenalkan keilahian Yesus. Itu. Jadi Yesus itu Allah, ya. Dari sisi keilahiannya sebagai firman Allah yang kekal. Banyak lagi, ya, yang menunjukkan keilahian Yesus. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 yang sering disangkal oleh polemikus, di situ Yesus langsung tegas mengatakan dia Tuhan. Dia Tuhan di situ. Ini sinkron dengan Lukas pasal 2 ayat 11. Ya, kemanusiaan yang dilahirkan sebagai juru selamat, tetapi ada keilahian sebagai gelarnya karena dia berasal dari Bapa sebagai firman Allah. Dia sudah ada sebelum Abraham ada. Dia pencipta, dia mengampuni dosa. Bahkan dia juga adalah anak Allah yang maha tinggi sebagai perwujudan Allah yang tak terlihat. Dalam Wahyu lebih jelas, dia Alfa dan Omega. Wahyu pasal 1 ayat 8. Jadi banyak sekali keilahian Yesus yang bisa diangkat untuk menjelaskan dirinya. Jadi kalau abang tanya, di mana ada ayat yang menjelaskan ketuhanan Yesus? Ya, itu ayat-ayat yang saya angkat tadi, itu ketuhanan Yesus. Tapi kalau seperti yang abang mau, di mana ayat yang mengatakan aku adalah Tuhan orang Kristen? Secara eksplisit memang tidak ada gunakan kata Kristen di situ, tapi setiap pengikut Kristus adalah Kristen atau Kristianos. Begitu. Semua orang percaya Kristen. Bahkan dimulai dari nubuat Yesus yang mengatakan, aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang. Alam maut tidak akan menguasainya. Itu Kristen, Bang. Dari bahasa Yunani eklesia, jemaat. Ini sinonim. Kristianos adalah Kristen, eklesia adalah jemaat, gereja juga sama, tubuh Kristus juga orang percaya. Ini hanya bermain bahasa, Bang. Jadi sudah fix, sudah terjawab ketuhanan Yesus dari beberapa ayat itu. Termasuk dari apa yang dia lakukan dan apa yang dia akui sebagai Tuhan. Nah, kalau abang mau menggugurkan ketuhanan Yesus dengan mengangkat ayat-ayat kemanusiaan, ya itu nggak fair. Itu cara belajar yang salah, karena memang Yesus itu duinatur. Ada keilahian, ada kemanusiaan. Jangan angkat ayat tentang kemanusiaan menggugurkan keilahian, nggak boleh. Ya, manusia ya manusia, Allah ya Allah. Nah, abang kutip lagi bilangan pasal 23 19. Itu konteksnya beda, Bang. Allah bukan manusia, itu betul. Memang Allah itu bukan manusia, karena kemanusiaan Yesus bukan Allah. Tapi Allah itu adalah keilahian Yesus. Ini ilmu metafisik, Bang. Jadi yang dikatakan Allah dalam Yesus keilahiannya yang tak terlihat, bukan yang terlihat. Itu, Bang. Oke, diterima Dinda khotbah.
Nggak ada AC di situ, khotbah. Kok keringat dingin gitu? Iya, rusak. Iya, tenang aja, santai aja. Oke, yang penting dia sudah jujur teman-teman ya. Tidak ada satu ayat pun dalam Bible di mana ada satu sosok memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan dan Allah untuk Kristen. Tidak ada. Berarti ketika teman-teman Kristen ini menganggap dia punya Tuhan dan juga Allah berdasarkan Bible-nya, itu hanya hayalannya dia saja. Terserah, hak dia memang. Hak dia menyampaikan hayalannya, itu haknya dia. Tapi seiring dengan pengakuannya dia, kita bisa memahami orang yang berakal. Oh, dia sedang berhayal. Gitu. Yang kedua, dia memaksakan Yesus itu Tuhan di dalam Bible. Ketika andai kan ada pertanyaan, sebenarnya saya tidak bertanya itu ya, tapi dia berupaya menunjukkan data-data dalam Bible, di mana dalam data itu Yesus itu seakan-akan Tuhan. Padahal saya tidak bertanya itu tadi sebenarnya. Pertanyaan saya sudah dia jawab, tidak ada data dalam Bible. Tapi dia memaksakan narasi-narasi dalam Bible itu Yesus itu adalah Tuhan. Yang andai kan ditanyakan, bentuk pertanyaannya betul begini teman-teman. Sebut satu ayat di mana Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Lalu yang pertama dia kasih data di dalam Yohanes 6 nomor 38. Yohanes 6 nomor 38. Nih, andai ditanya nih sama si pengkhotbah kan, sebut satu ayat di mana Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan. Dijawab, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Malahan datanya dia adalah utusan, bukan Tuhan. Karena di ayat lain Yesus berkata, sebab yang mengutus itu lebih besar daripada yang diutus. Maka yang kedua, Yohanes 8 nomor 42. Dia kasih utusan juga ini. 42. Apa datanya? Nih. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Utusan lagi, bukan Tuhan. Tapi hak dari si pengkhotbah berhayal, bacaannya ini adalah Tuhan, hak dia itu. Namanya juga orang menghayal kan. Nggak boleh kita paksa, nggak boleh kita batasi hayalan seseorang kan. Lalu dia berikan lagi data di dalam Yohanes 13 nomor 13. Ini yang bahaya ini. Ini harus ada yang dikorbankan ini kalau kalian percaya perkataan Yesus yang di sini. Nih. Kalau kalian percaya perkataan Yesus dalam Yohanes 13 nomor 13 ini, ada yang dikorbankan ini. Sebentar ya. Dalam Yohanes 13 nomor 13 di sini dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Oke. Kita ikuti terjemahan yang kau inginkan Tuhan. Sebenarnya di sini tertulisnya kurios, itu Tuhan, bukan Tuhan atau Theos. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Oke? Di sini tertulisnya ini. Kalau kamu imani dalam Yohanes 13 nomor 13 ini, Yesus itu adalah Tuhan, sesuai dengan terjemahan yang tertulis yang disajikan oleh LAI, kamu harus terima konsekuensinya. Ternyata Yesus dalam Yohanes 5 nomor 37 telah berdusta. Dia telah berdusta kepada murid-muridnya. Kenapa kau katakan Yesus berdusta dalam Yohanes 5 nomor 37? Di dalam Yohanes 5:37, Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak bisa kau lihat, suaranya tidak bisa kau dengar. Apa itu Bapa? Tuhan. Matius 11 nomor 25. Bapa itu adalah Tuhan. Kata Bapa itu mengarah kepada Tuhan. Kalau kata Bapa itu disinonimkan dengan Tuhan, apa kata Yesus dalam Yohanes 5:37? Tuhan yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Tuhan tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Ternyata dalam Yohanes 13 nomor 13, murid-murid sedang berbicara dengan Tuhan. Mana yang mau dipercaya ini? Narasi Yohanes 13:13 atau narasi di dalam Yohanes 5 nomor 37? Kan bingung kita. Dia mengatakan Tuhan tidak terlihat. Ujung-ujung dalam Yohanes 13:13 dia menyatakan dirinya Tuhan dan Dia terlihat. Gabrul nggak pemahamannya pengkhotbah? Gabrul. Gitu loh. Makanya saya bilang, kalian jangan terlalu memaksakan doktrin kalian membaca Bible. Benar kata Edis. Apa kata Edis? Kalian teman-teman Kristen kalau baca Bible jangan menggunakan doktrin dan dogma. Nanti apa yang tertulis beda pemahaman kalian. Contoh Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal, itu bahwa saya mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar. Dan aku Yesus telah engkau utus. Malahan kalian baca, oh Yesus Tuhan. Kalian data apapun ditunjukkan nama kalian, seakan-akan kalian memaksakan pokoknya Tuhan, pokoknya Tuhan, pokoknya Tuhan, pokoknya Tuhan, pokoknya Tuhan.
gitu. Berkeringat gitu. Enggak, ini si pengkhotbah, kamu lulusan teologi ya, Dinda? Iya, iya. Lulusan teologi ya? Ya, betul, betul. Saya lulusan teologi ya. Mati kita. Iya, lanjut. Silakan lanjutkan angan-angannya, silakan. Mantap kali like gini, bah. Horas dulu ya, karena like kutip orang Batak kan. Ya, jadi kita martarombo dulu ya. Oke, ya luar biasa like gini, bah. Menanggapi tentang utusan. Like abaikan kalimat di atas. Like fokus ke utusan. Nah, konteks utusan itu harus dilihat dengan ayat sebelumnya. Kalimat sebelumnya, sorry. Nah, berangkat dari Yohanes pasal 6 ayat 38 yang like kutip tadi. Di situ dikatakan dia turun dari sorga. Itulah makna utusan itu. Di dalam Yohanes 8 ayat 42. Di situ juga dikatakan dia utusan kan, tapi dia keluar dari Allah. Itulah keilahian itu. Itulah utusan itu. Nah, itu jangan lepaskan dari kalimat sebelumnya yang di mana dia turun dari sorga, dia keluar dari Allah. Nah, itu. Ini menjelaskan tentang Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia itu. Secara ilahi dia keluar dari Allah, diutus oleh Bapa, atau makna praktisnya adalah Bapa mengutus firman-Nya. Itulah utusan itu. Makna utusan di sini bukan seperti manusia mengutus manusia. Bukan. Makna utusan di sini adalah secara rohani yang dimana Allah mengutus firman-Nya. Itulah Allah inkarnasi. Saya mau tanya lah, jawab dengan jujur. Kenapa Yesus dikatakan turun dari sorga? Kenapa Yesus dikatakan keluar dari Allah? Adakah sosok yang seperti dia? Buktikan. Saya rasa tidak ada. Tapi kenapa Yesus turun dari sorga, keluar dari Allah? Karena ini bicara keilahiannya. Ya, menegaskan juga Yohanes 1 ayat 1. Keilahian Yesus sebagai firman Allah, logosnya Bapa. Itulah digali, jangan diputus-putus. Mentang-mentang ada ayat tentang utusan, oh udah pasti manusia itu. Udah pasti bukan Tuhan. Nggak bisa lah. Ayat itu menegaskan tentang dia berasal dari mana. Dia turun dari surga dan dia memenuhi kehendak Bapa yang mengutusnya. Itu betul. Yesus memang utusan. Tetapi makna utusan itu maknanya beda dengan yang kita pahami. Manusia mengutus manusia. Ini Allah mengutus firman-Nya. Itulah konteks Allah inkarnasi. Itu digali. Itu. Lain nggak setuju tentang ketuhanan Yesus. Nah, itu salah besar. Udah jelas-jelas ayat berkata di situ Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Di situ Yesus katakan Tuhan. Dia akui dia Tuhan. Jelas di situ dia Tuhan. Dalam Lukas pasal 2 ayat 11 dia di situ Tuhan. Banyak ayat yang menegaskan dia Tuhan lah. Gak usah giring-giring ke definisi lampau. Kurios itu artinya Tuhan. Kurios itu juga mengandung banyak. Bisa Tuhan, bisa Master, bisa juga Tuhan. Dalam konteks Yesus, terjemahan yang tepat adalah Tuhan. Itu. Kalaupun dulu pernah digunakan terjemahan Tuhan, itu merujuk makna lampau, bukan sekarang. Kalau sekarang yang dikatakan Tuhan itu siapa aja boleh. Laik punya pembantu, Laik sudah dibilang Tuhan loh. Tapi kalau zaman dulu beda. Orang yang dikatakan Tuhan itu orang yang disembah. Identik dengan seorang raja. Makanya diterjemahkan dengan kata Tuhan. Tapi ketika makna berubah, nggak cocok Tuhan itu digunakan. Yang lebih cocok adalah Tuhan. Karena memang kurios bisa diterjemahkan Tuhan. Supaya tidak menurunkan derajat keilahian Yesus, maka Tuhan itu yang paling tepat. Karena kata Tuhan sudah bergeser makna. Itu. Bahkan kalau Laik belum punya pembantu pun sudah bisa dikatakan Tuhan. Nah itulah. Jadi nggak usahlah berusaha menggugurkan keilahian Yesus dengan cara pandang yang salah.
Udah jelas-jelas ayatnya. Secara hurufiah literal kata Tuhan ada dalam ayat itu. Kok layak tolak? Nggak bisa kaidah bahasa Indonesia. Susah sekali. Sekarang layak buktikan Allah Islam itu eksis dalam segala zaman. Tunjukkan itu. Ya, siapa dia? Kapan dia ketemu dengan orang-orang yang dipilihnya? Jelaskan sekarang. Jangan terlalu banyak ke agama saya. Buktikan Allah layak itu ada dalam segala zaman. Silakan. Oke. Nggak nyambung Le. Ih, nggak nyambung. Wah, sudah nyambung. Lain udah nyambung. Oh, ya. Oke, lanjut. Tapi aduh, nafas pion. Marga apa? Ya, Marga? pantang nyambung saya. Nggak, lain marga apa? Oh, siotang oleh. Oh, silakan. Oke, siap. Dengar lah ya. Nih, berdasarkan Yohanes 6 nomor 38, nanti ku jawab pertanyaan mulai ya. Yohanes 6 nomor 38, Yohanes 8 nomor 42, Yohanes 5 37. Dengan dalil itu Anda paksakan Yesus itu Tuhan. Gitu loh. Dengan delik Anda katakan karena dia berasal dari surga. Kan gitu. Tapi Anda nggak tahu Wahyu 12 nomor 12, iblis juga berasal dari surga. Kalau bermodalkan dari surga, iblis pun dari surga, berarti dia Tuhan juga bagi kalian. Terus yang kedua, ya Anda paksakan dia Tuhan karena dia berasal dari surga. Anda paksakan dia itu Allah karena dia dari surga. Ini kuberikan analogi lain. Buah berasal dari pohon. Ya kan? Buah itu berasal dari pohon. Tapi sampai kapanpun buah itu nggak akan pernah jadi pohon. Buah itu nggak akan pernah jadi pohon gitu loh. Kalau dia tidak dibibit untuk menjadi pohon, nggak akan pernah. Buah itu pun nggak akan pernah menjadi akar. Ya ketika buah berasal dari pohon, dia buah. Tak akan pernah jadi pohon. Pohon ya pohon, buah adalah buah. Meskipun buah berasal dari pohon. Sama halnya Allah tadi, Yesus tadi, Tuhan tadi. Tuhan ya Tuhan, Yesus ya Yesus. Meskipun Yesus berasal dari Tuhan, bukan berarti Yesusnya yang Tuhan. Seluruh yang ada di alam semesta ini itu berasal dari Tuhan. Tidak ada yang berasal di luar dari Tuhan. Kalau ada yang berasal dari luar Tuhan, ya berarti ada Tuhan-Tuhan yang lain di atas bumi ini. Niscaya bumi tidak akan bisa seperti ini. Tuhan yang satu dengan Tuhan yang lainnya itu akan saling menunjukkan kekuatannya. Ingatlah ya pemahamannya ya. Meskipun Yesus berasal dari surga, itu tidak bisa dijadikan senjata sebagai dalil dan juga pemahaman Yesus itulah Tuhan. Karena Wahyu 12 nomor 12, iblis juga berasal dari surga. Dia itu utusan. Terus saya bilang, dia memang utusan, tapi lihat dulu utusan yang kayak mana dia. Ada rupanya penjelasannya di dalam Bible itu begini. Yesus itu memang utusan, tapi Yesus itu utusan yang berbeda dari utusan-utusan yang lain loh. Ulangan 6 nomor 4, Musa menyampaikan Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa kepada Bani Israel. Markus 12 nomor 29, Yesus juga menyampaikan hukum yang utama Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Sama. Kalau memang dia Tuhan, ketika dalam Ulangan 6 nomor 4, ya kitab Musa mengatakan Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa, wahai Bani Israel, harusnya ketika Yesusnya turun, Yesusnya berkata, dengar wahai orang Israel, akulah Tuhan yang dikatakan oleh Musa. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu sebatas mimpi dan hayalan kalian saja. Oke,